Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bung Saya Solih. panik. Saya panik banget. Jadi ternyata ada jadwal pemadaman jam 10 dan saya nggak ngecek jadwal pemadaman ini gitu ya. Padahal saya sudah sangat bersemangat gitu. Terus tadi udah dandan, udah semangat banget ya tadi ketemu Mbak Inas. Terus tiba-tiba harus ini berkejaran sebelum laptop meninggal dunia. Semoga bisa share materi sebentar. Terus nanti kalau mati saya pindah ke HP dan semoga ini sinyalnya lancar teman-teman. Amin. Amin. Oke, baiklah. Oke. Saya mau bercerita. Oh, sorry, aku belum dikasih akses buat screen sharing. Bang Dul, berikan aku akses yang setara, Bang Dul. Halo Bang Siap, Dul. siap, siap. Oh, tadi keluar lagi ya. Sorry. Ya. Ya, siap. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saleh. Iya, kita mau bicara soal media digital dan toleransi gitu ya. Dan nanti tentu saja saya akan bicara soal media digital Islam gitu. Nah, kita mulai dulu dari definisinya. Sebetulnya kalau kita bicara toleransi, toleransi itu apa gitu. Dalam definisi terkait konteks kebangsaan, karena kita hari ini sedang ngaji kebangsaan juga, toleransi itu didefinisikan sebagai penghormatan serta penghargaan terhadap hak asasi orang lain dan kebebasan orang lain dan juga hak-hak dasar lain yang dijamin Pancasila dan UUD 1945. Jadi kalau bicara toleransi dalam konteks kebangsaan, kita pakai bingkainya Pancasila dan UUD 1945. Dan kita tahu sendiri bagaimana Pancasila dan UUD 1905 itu menjamin selalu ikrarnya adalah tiap-tiap warga negara gitu ya. Tiap-tiap warga negara berhak macam-macam tuh, memperoleh akses pendidikan, memperoleh akses politik, memperoleh akses untuk berserikat, berpendapat, berkumpul, juga kedudukannya yang setara di depan hukum misalnya ya. Jadi itu clear gitu ya, tiap-tiap warga negara gitu, nggak melihat identitasnya apa gitu, nggak melihat identitas berdasarkan agama atau identitas berdasarkan gender atau identitas berdasarkan kamu able atau disable gitu ya. Jadi kalau kita bicara toleransi berarti hak asasi orang lain, kebebasan orang lain dan juga hak-hak dasar lain itu dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus kalau intoleransi berarti apa gitu? Intoleransi itu adalah sikap tidak mau menghormati, tidak menghargai hak asasi orang lain, sebaliknya gitu ya, dan merampas kebebasan orang lain dengan melakukan tindakan diskriminasi dan sebetulnya ini dan gitu ya, dehumanisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Batasnya ada dua, diskriminasi dan dehumanisasi. Nanti kita bahas lagi. Oke, ini. Jadi batasnya tadi diskriminasi. Diskriminasi itu apa gitu ya? Diskriminasi itu perlakuan tidak seimbang atau secara sengaja memojokkan perorangan maupun kelompok berdasarkan ras, agama, kepercayaan, suku, kelas sosial dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi kalau dia nggak itu tadi ya meminggirkan gitu, memperlakukan dengan cara yang tidak adil, itu diskriminasi. Sedangkan yang kedua adalah dehumanisasi gitu. Humanisasi itu berarti manusianya ya. Jadi kalau di dehumanisasi berarti penyangkalan terhadap eksistensi kemanusiaan. Nah, dehumanisasi ini ada dua jenis, ada yang animalistik dan ada yang mekanistik gitu. Kalau animalistik berarti menyamakannya sebagai binatang. Ini seringkali misalnya untuk saudara-saudara kita misalnya di Papua gitu ya, yang masih diibaratkan sebagai monyet gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang mengibaratkan mereka tuh bukan manusia gitu, sehingga mereka kemudian boleh diserang secara fisik, boleh diperlakukan secara tidak adil gitu. Kemudian yang kedua adalah dehumanisasi mekanistik, ini yang memperlakukan manusia sebagai objek gitu ya. Jadi biasanya kalau di isu perempuan itu perempuan kemudian boleh
diperlakukan bagai mesin gitu. Jadi tugas perempuan itu ya melayani laki-laki gitu. Kalau laki-laki mau ya perempuan nggak boleh menolak gitu ya misalnya. Nah itu juga udah masuk ke golongan dehumanisasi atau penyangkalan eksistensi kemanusiaan perempuan gitu. Nah kemudian kita masuk kepada nih media Islam populer gitu. Kalau di Indonesia media Islam populer ini ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama media yang bicara berdasarkan teks-teks Islam gitu, baik teks-teks Al-Quran maupun teks-teks Islam lainnya ya, hadis, fikih gitu, dan kitab-kitab klasik gitu. Kemudian yang kedua media Islam yang bicara tentang kebudayaan dan juga tasawuf. Kemudian yang ketiga adalah media Islam yang bicara politik dan juga isu-isu kontemporer dan populer lainnya. Misalnya kalau di jejaring media Islam moderat, misalnya media Islam yang bicara Al-Quran dan teks Islam itu ada Bincang Syariah misalnya, atau ada tafsirquran.id misalnya ya. Kemudian yang bicara fikih gitu, apalagi ya ada banyak gitu. Kemudian kalau ngomongin kebudayaan dan tasawuf misalnya ada alif.id misalnya, juga milik kawan-kawan nuralwala.id gitu ya misalnya. Nah kemudian yang ngomongin politik dan isu kontemporer dan populer tentu saja banyak gitu, misalnya ada islami.co gitu ya, kemudian ada media-medianya kawan-kawan Muhammadiyah, IB Times misalnya. Kemudian kontemporer tentu saja Mubadalah masuk ke sini gitu ya, dan juga isu-isu populer lain, karena kalau ada artis, ada isu apa, Mubadalah pasti langsung gercep nangkep isunya gitu dan dibahas gitu misalnya. Nah, kita pagi ini itu bicara bagaimana media-media tersebut itu membicarakan toleransi dan perdamaian gitu. Soalnya apa gitu ya, kenapa penting ini untuk dibahas gitu. Karena ada banyak media Islam populer yang tidak toleran gitu. Jadi media-media yang menjustifikasi misalnya tadi diskriminasi kepada manusia lain dan juga dehumanisasi kepada manusia lain, dan itu dijustifikasi dengan Al-Quran, dengan teks Islam gitu, juga dengan nilai-nilai lainnya gitu. Misalnya ketika kita bicara soal kebangsaan aja gitu ya, soal kebangsaan itu ada media-media Islam yang gini ya, ini memang kalau sekarang sudah berkurang gitu, tetapi kalau kita bicara 2015 ke atas gitu, media-media ini masih banyak, sampai pada akhirnya waktu itu di tahun 2017 itu Kominfo kan memblokir 10 sampai 20 media yang ekstrim ya pada saat itu, kalau teman-teman ingat yang beritanya itu viral banget gitu, karena media-media Islam itu masih menjustifikasi misalnya penyerangan terhadap kelompok lain, bahkan seruan untuk membunuh, seruan untuk melakukan kekerasan pada saat itu, sehingga itu sangat berbahaya gitu. Bahkan media-media ini juga masih mengglorifikasi terorisme gitu, media-media Islam itu zaman dulu. Misalnya kalau let's say kita ngomongin Ar-Rahmah pada saat itu ya, nah itu kan mengglorifikasi terorisme, kemudian menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menghalalkan kekerasan dan penyerangan dan bahkan pembunuhan kepada kelompok lain yang berbeda gitu. By the way, kelompok lain yang berbeda menurut kelompok-kelompok ini tuh bukan hanya misalnya agama lain, enggak gitu ya. Jadi agama Islam yang sama juga pada saat itu juga dijustifikasi gitu untuk boleh diserang atau boleh menjadi korban kekerasan gitu. Nah, yang kedua kita akan bicara tentang narasi gitu. Narasi itu apa? Narasi itu adalah cerita-cerita yang disusun secara terpadu dan saling terhubung. Kemudian dia memiliki hasrat secara retoris maupun persuasif yang sama untuk mengakhiri sebuah persoalan dengan cara menciptakan banyak hal ya. Jadi ada alur, kemudian bentuknya itu sudah dikenal secara umum, tetapi tujuannya kalau dalam bahasan ini itu adalah intoleransi gitu. Misalnya apa gitu ya. Nah, ini narasi intoleransi ini misalnya gini. Kalau kita sering mendengar konten yang ngomong bahwa perempuan adalah makhluk yang didominasi oleh hawa nafsu dunia dan perhiasannya, maka tak heran penghuni neraka paling banyak adalah perempuan gitu.
Jadi ada nih teksnya soal penghuni neraka ada yang paling banyak adalah perempuan. Tetapi sebetulnya teks itu kan maknanya ada sendiri gitu dan bisa ditinjau lewat berbagai kajian gitu ya. Tetapi narasi yang muncul dalam kontennya itu dihubung-hubungkan gitu. Jadi gini, kenapa nih gitu ya perempuan ini penghuni neraka paling banyak? Ya ini karena perempuan itu makhluk yang didominasi oleh hawa nafsu dunia, perhiasannya dan sebagainya. Ini sudah narasi intoleransi kalau kayak gini gitu, karena dihubung-hubungkan dan punya hasrat untuk meminggirkan gitu ya, untuk diskriminasi dan dehumanisasi. Kemudian yang kedua, misalnya tidak boleh lagi ada praktik-praktik yang mencari keberkahan pada batu, pada kayu di desa kita, itu perbuatan syirik dan sebagainya gitu ya. Ini berkembang lewat broadcast WhatsApp gitu. Padahal misalnya orang yang menyebarkan broadcast ini tuh tidak tahu betul gitu ya praktik yang mereka maksud itu seperti apa. Bisa jadi itu adalah ritual saudara-saudara kita penghayat kepercayaan misalnya gitu ya, dan itu mereka besar-besarkan gitu sehingga kemudian maknanya lain dan sudah ada seruan gitu, seruan untuk mendiskriminasi, seruan untuk mendehumanisasi gitu. Nah, ini juga muncul gitu ya di media-media Islam yang intoleran gitu. Nah, kita akan masuk kepada 7 dosa terberat media gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya 7 Deadly Sins, ini materinya wajib anak-anak komunikasi, dan juga kalau anak UIN berarti apa ya, komunikasi dakwah Islam ya. Jadi ini pasti sudah dibahas gitu. Jadi ada banyak dosa media, ada distorsi informasi, kemudian ada dramatisasi fakta, ada serangan privasi, ada pembunuhan karakter, ada sex klik, ada meracuni pemikiran anak, dan ada penyalahgunaan kekuasaan gitu. Nah, ini keterangannya gimana? Jadi media itu sebetulnya kalau semangatnya adalah jurnalisme perdamaian atau peace journalism gitu ya, atau semua media secara umum produk-produk jurnalistik itu semangatnya harus berpihak kepada yang lemah dan dilemahkan. Nah, sedangkan gitu ya, tadi kita bercerita kaitannya dengan 7 dosa media itu, misalnya kita akan flashback gitu, bagaimana media itu memberitakan penyerangan terhadap Ahmadiyah Cikesik pada Februari 2011. Jadi pada Februari 2011 itu jamaah Ahmadiyah di Cikesik itu diserang oleh lebih dari 1.000 orang ya. Yang itu ada 3 orang meninggal, kemudian ada puluhan luka-luka, dan juga ada pembakaran rumah-rumah tinggal mereka gitu. Yang itu peristiwa besar sekali ya, dan mengakibatkan pengusiran, bahkan beberapa orang hilang gitu. Tetapi dari peristiwa itu, pada saat itu media justru menulis betapa berbedanya Ahmadiyah dari Islam gitu ya. Kemudian bukan tentang bagaimana peristiwa kekerasan yang mereka alami gitu, bukan pengalaman mereka sebagai manusia yang diserang gitu dan kehilangan kemanusiaannya, tetapi justru berulang-ulang gitu ya, media bertahun-tahun gitu menyebut Ahmadiyah dengan 3 kata kunci gitu. Yang pertama itu kata kuncinya kelompok sesat, yang kedua adalah penistaan terhadap agama Islam, dan yang ketiga Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang gitu. Jadi yang ditulis itu bukan jamaah Islam Ahmadiyah ini manusia yang dia menjadi korban kekerasan gitu dan kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara, itu tidak ditulis. Tetapi yang diulang-ulang itu adalah narasi bahwa Ahmadiyah ini kelompok sesat, Ahmadiyah ini menistakan agama, dan Ahmadiyah ini kelompok menyimpang gitu. Sehingga dulu misalnya ya, saya sebagai remaja, yang saya kenang gitu ya dari Ahmadiyah itu ya bukan peristiwa yang mereka alami gitu, tapi bahwa ya kelompok sesat Ahmadiyah, penistaan, pasti ya juga ingat gitu ya, Ahmadiyah ini kelompok menyimpang gitu, itu yang tertinggal di ingatan kita gitu. Dan karena dosa media ini gitu ya, selama bertahun-tahun itu kelompok jamaah Ahmadiyah di Indonesia itu semuanya itu semakin sulit gitu. Di jamaah Ahmadiyah NTB itu sudah 15 tahun lebih hidup di pengungsian, bayangkan. Dan pengungsian mereka itu sekat-sekatnya itu hanya dari selembar kain spanduk partai itu loh.
Bayangin nggak kalau di situ ada ibu hamil, ada remaja yang lagi menstruasi gitu ya, ada anak-anak bayi, kemudian dan 15 tahun gitu. Jadi bayi yang lahir 15 tahun lalu aja ketika mereka terusir dari kampungnya, sekarang udah gede gitu. Dan betapa mereka itu rentan gitu ya menjadi korban pelecehan seksual, menjadi korban kekerasan seksual, selain bahwa perempuan-perempuan ini tidak mendapatkan fasilitas toilet dan sebagainya yang bersih dan higienis gitu ya. Jadi ini media itu dampaknya sebesar itu gitu. Terus ketika kita bicara soal marginalisasi dan stigmatisasi ya pada kelompok, saya nggak bilang kelompok minoritas gender atau seksual, karena saya lebih cenderung bilang kelompok gender dan seksual yang diopresi gitu. Karena fakta bahwa mereka minoritas itu tidak menjustifikasi bahwa mereka harus diopresi gitu ya. Jadi mereka ini adalah korban dari represi dan opresi gitu. Misalnya gini, kenapa sih gitu ya kalau kita mendengar istilah transgender misalnya ya, atau transpuan gitu, atau waria gitu, yang ada di dalam ingatan kita itu selalu apa? Selalu pekerja seks, ya kan? Selalu narkoba gitu. Itu apa gitu ya? Karena pemberitaan tentang ini apa namanya teman-teman transpuan, teman-teman waria itu selalu aja gitu. Cuma pekerja seks dan penangkapan narkoba gitu, pesta seks gitu. Padahal mereka itu nggak cuma itu gitu ya. Tetapi media itu sering meliput mereka hanya untuk hal-hal yang semacam itu gitu, yang gampang diklik misalnya kayak gitu. Nah, ini jurnalisme damai ya. Jurnalisme damai ini berbeda dari jurnalisme yang punya banyak dosa tadi. Gitu. Jurnalisme damai ini adalah pendekatan baru praktik jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan dan pernyataan kritis yang melihat pada entitas kemanusiaan suatu isu gitu. Jadi kalau jurnalisme yang nggak damai itu tujuannya rame-rame dan bahkan bikin apa namanya meruncingkan persoalan gitu ya. Kalau jurnalisme damai itu tujuannya adalah rekonsiliasi gitu. Jadi gini, saya ngambil isu yang lagi rame kemarin ya, misalnya child free gitu. Nah, isu child free ini gitu ya, kalau jurnalisme yang rame-rame itu gitu, saya mengobservasi pada judul-judul berita itu, misalnya dia itu memakai judul gini, membuat kontroversi gitu. Pernyataan Gita Savitri untuk child free ini banyak diperbincangkan netizen misalnya kayak gitu. Jadi bayangkan ya, jadi yang dia garis bawah itu membuat kontroversi gitu. Seolah-olah pilihan perempuan ini untuk punya keputusan untuk child free gitu ya, yang alasannya itu juga banyak gitu, mulai dari misalnya dia punya problem kesehatan mental misalnya, bahkan problem kesehatan fisik dan sebagainya, yang itu sah dong gitu ya, daripada punya anak tetapi punya problem kesehatan fisik dan problem kesehatan mental misalnya, kan mending punya keputusan sadar gitu untuk dia tidak memiliki anak. Nah, tetapi media memberitakan dengan itu ya, membuat kontroversi gitu atau membuat kegaduhan gitu misalnya. Terus kemudian media Islam ini itu memberikan sematan juga kepada Gita Savitri gitu ya. Perempuan-perempuan sesat, perempuan-perempuan yang punya pemikiran berbahaya gitu, perempuan-perempuan yang punya pemikiran liberal gitu ya. Dan judul-judul ini kemudian saya bahkan menemukan di akun-akun Islami dalam tanda kutip di Instagram itu yang sudah ada seruan ekstrim untuk memusnahkan wanita-wanita dengan pemikiran sesat. Ini udah label ya, stigmatisasi ya. Terus seruannya itu memusnahkan dari muka bumi gitu. Jadi ketika saya mengamati isu child free ini tuh bukan sebagai isu yang rame-ramean atau gosip-gosip aja gitu. Tapi bayangkan bagaimana akun-akun platform di Instagram dalam tanda kutip dakwah atau Islami itu
itu dia meminggirkan gitu ya, meminggirkan keputusan politik perempuan gitu, mendiskriminasi suara perempuan, kemudian juga mendehumanisasi ya, bahwa perempuan itu sudah bukan manusia yang seolah-olah nggak boleh punya keputusan gitu. Terus kemudian menstigmatisasi dengan wanita berpikiran sesat gitu, dan ajakan ekstrimnya, seruan ekstrim nih gitu, untuk menghilangkan dari muka bumi. Semoga semuanya lekas mati sehingga tidak ada keturunan perempuan-perempuan yang berpikiran sesat seperti ini gitu. Jadi ini sepertinya pada saat itu rame-rame aja, tapi bagi saya itu isu yang serius gitu. Tetapi tadi pagi saya ngecek nih keyword chat free di Media Mubadalah, keren banget sumpah gitu ya. Jadi saya menemukan banyak sekali artikel dengan judul-judul misalnya ini, memiliki keluarga normal sebagai perempuan chat free. Ini kan adem banget ya. Jadi bahwa kamu perempuan chat free tapi kamu tuh punya keluargamu tuh normal aja gitu. Terus punya anak atau tidak, perempuan tidak boleh terbebani gitu. Jadi angle-nya ini udah keren banget. Terus chat free adalah bentuk kemerdekaan bagi kaum perempuan gitu. Dan ada banyak lagi, kayaknya ada 5 judul lain tadi yang saya temukan, dan semuanya angle-nya itu keren gitu ya. Jadi yang berbicara itu adalah perempuan sebagai pemilik tubuh, perempuan yang punya keputusan sadar, dan itu tidak dan tentu saja nggak ada seruan untuk mendiskriminasi, nggak ada seruan untuk mendehumanisasi gitu. Terus terima kasih, alhamdulillah ya Allah ya, kita presentasinya bisa jalan dulu. Terima kasih, kita lanjut di ngobrol-ngobrolnya.